Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari Kasis Kelompok 2 KSR PMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan sedikit mereview beberapa materi yang sudah kita lewati bersama dalam Pradiklatdas pertama dan Pradiklatdas kedua. Apa saja materinya? Penasaran? Mari kita langsung saja check it out. Sejarah lahirnya Gerakan Palang Merah pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Pasukan Perancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Australia. Dalam suatu peperangan yang sangat mengerikan, banyak sekali korban pada pertempuran tersebut. Pada hari yang sama juga, seorang pemuda warga negara Swiss yang bernama Henry Dunant berada di sana dalam rangka perjalanannya menemui Kaisar Perancis yang bernama Napoleon III. Puluhan ribu tentara terluka sementara bantuan medis tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Dengan adanya pertempuran tersebut, tergetar hatinya Henry Dunant mengajukan kepada warga setempat agar untuk menolong orang yang terluka tersebut. Kemudian ketika pulang ke Swiss, Henry Dunant menerbitkan buku yang berjudul Kenangan dari Solferino yang menggambarkan seluruh Eropa. Dalam bukunya dikatakan salah satu gagasannya yaitu organisasi kemanusiaan internasional yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera medan perang. Pada tahun 1863, 4 warga kota Jenawa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan tersebut. Mereka bersama-sama membentuk Komite Internasional untuk Bantuan para Tentara yang Cedera, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau Komite Internasional Palang Merah, bisa disingkat ICRC. Jadi itu sejarah singkat tentang adanya Palang Merah. Selanjutnya mengenai komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama ada ICRC atau International Committee of Red Cross, yang dalam bahasa Indonesia adalah Komite Internasional Palang Merah. ICRC merupakan organisasi internasional swasta, netral, dan mandiri tidak di bawah PBB, yang berkantor di Jenewa, Swiss. Peran dari ICRC ini adalah sebagai institusi netral, pelindung asas dan pelaksana Konvensi Jenewa 1949, dan memiliki hak prakarsa. Kegiatan dari ICRC ini diantaranya bantuan kemanusiaan, memulihkan hubungan keluarga, kunjungan tahanan, dan diseminasi. Yang kedua ada IFRC atau International Federation of the Red Cross and Crescent Societies, yang dalam bahasa Indonesia adalah Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. IFRC ini merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang berdiri pada tahun 1919, beranggotakan 192 perhimpunan nasional, lebih dari 60 delegasi di dunia. Kegiatan dari IFRC diantaranya tanggap bencana, kesiapsiagaan bencana, air dan sanitasi kesehatan, pengembangan kapasitas organisasi, serta promosi prinsip dasar dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada National Societies atau perhimpunan-perhimpunan nasional. Syarat-syarat dari perhimpunan nasional ini diantaranya: yang pertama, didirikan di satu negara pihak atau peserta Konvensi Jenewa 1949. Yang kedua, satu-satunya perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah nasional di negaranya. Yang ketiga, diakui oleh pemerintah negaranya. Yang keempat, memakai nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Yang kelima, bersifat mandiri. Yang keenam,
terorganisasi dalam menjalankan tugasnya, dan dilaksanakan di seluruh wilayah di negaranya. Yang ketujuh, menerima anggota tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kelas, agama, atau pandangan politik. Yang kedelapan, menyetujui status gerakan. Dan yang terakhir, kesembilan, menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip-prinsip HPI. Selanjutnya adalah materi Palang Merah Indonesia. Perhimpunan Palang Merah Indonesia atau PMI sudah berdiri sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 21 Oktober 1873 dengan nama awal Het Nederland Indische Rode Kruis atau NIRK. Sampai pada setelah kemerdekaan, Palang Merah Indonesia didirikan secara resmi pada tanggal 17 September 1945 dengan ketua pertama yaitu Muhammad Hatta. Sejarah Palang Merah Indonesia 21 Oktober 1873 RKI 1933 dan 1940 proposal pendirian diajukan pada Kongres NRKI 3 September 1945 Badan Palang Merah Nasional 5 September 1945 Pembentukan Panitia 5 17 September 1945 Pembentukan resmi 16 Januari 1950 Penyerahan aset NRKI kepada PMI 1950 dan 1963 Kepres No 25 tanggal 16 Januari 1950 dan dikuatkan dengan Kapres nomor 246 tanggal 29 November 1963. 1950, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC pada 15 Juni 1950. Visi PMI adalah PMI yang berkarakter profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat. Lalu misinya adalah 1. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas melalui kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Lalu yang kedua, meningkatkan kemandirian organisasi PMI melalui kemitraan strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah swasta, mitra gerakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga, meningkatkan reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional. Lalu, arti lambang PMI yang pertama adalah 5,5 lingkaran merah yang dibentuk seperti bunga melambangkan Pancasila, 2 warna dasar putih melambangkan kesucian dan kenetralan. Lalu yang ketiga, tanda palang merah melambangkan negara Swiss sebagai penghormatan kepada negara menentang pertumpahan darah dan tempat pertama gerakan tersebut dibentuk. Materi selanjutnya adalah 7 prinsip palang merah. Prinsip pertama, kemanusiaan. Di antaranya, 1. Mencegah dan meringankan penderitaan manusia. 2. Melindungi kehidupan dan kesehatan manusia. 3. Memastikan penghormatan terhadap individu. Prinsip kedua, kesamaan. Di antaranya, 1. Ditujukan kepada korban atau perorangan. 2. Tidak melakukan diskriminasi atas kebangsaan, ras, kepercayaan, golongan, dan pandangan politik. 3. Tindakan harus realistik, cocok tepat, pantas, dan profesional sesuai kebutuhan. 4. Prioritas bantuan kepada kasus-kasus yang paling mendesak. Prinsip ketiga, kenetralan. Di antaranya, 1. Tidak melibatkan diri pada permusuhan dan pertentangan politik, ras, agama, atau masalah lainnya. Prinsip keempat, kemandirian. Prinsip keempat, kemandirian. Di antaranya, 1. Mempertahankan otonomi dalam keadaan apapun yang dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan. 2. Menolak segala bentuk campur tangan politik, ideologi, ekonomi, dan bentuk apapun. Prinsip kelima, kesukarelawan. Di antaranya, memberikan bantuan tidak untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan cara apapun. Prinsip keenam, kesatuan. Di antaranya, 1. Hanya ada boleh satu himpunan nasional. 2. Tidak ada diskriminasi dalam anggota. 3. Aktif melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Prinsip ketujuh, kesemestaan. Di antaranya, 1. Semua perhimpunan nasional mempunyai status yang setara.
2. Semua perhimpunan nasional mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain. Dasar pertolongan pertama. Pengertian dasar pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau korban kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar untuk mencegah cacat atau maut. Tujuan dari pertolongan pertama yaitu 1. Menyelamatkan jiwa penderita, 2. Mencegah cacat, 3. Memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Dasar hukum pertolongan pertama yaitu pertama pasal 531 KUH pidana yang berbunyi barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikan atau diadakan dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Jika orang yang perlu ditolong itu mati, diancam dengan KUHP nomor 45, 165, 187, 304, 478, 525, dan 566. Pasal ini berlaku bila pelaku PP dapat melakukan pertolongan tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Pasal ini hanya dapat dikenakan bila dengan memberikan pertolongan itu tidak dikhawatirkan bahwa orang itu sendiri dibahayakan atau orang lain dapat kena bahaya dan orang yang perlu ditolong itu mati. Yang kedua, pasal 322 KUH pidana. Barang siapa yang sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang atau yang dahulu dipidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Jika kejahatan itu dilakukan orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Seorang pelaku pertolongan pertama yang terlibat dalam pemeriksaan pasien harus bisa menyimpan rahasia pasien, melakukan tugasnya menangani pasien atau korban, tidak terlibat dengan masalah yang dihadapi pasien atau korban apabila pekerjaan yang dilakukannya. Pelaku pertolongan pertama hanya melakukan tugasnya menangani pasien atau korban, tidak terlibat dengan masalah yang dihadapi pasien atau korban. Kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Agar dapat menjalankan tugas seorang petugas penolong harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. A. Jujur dan bertanggung jawab. B. Memiliki sikap profesional. C. Kematangan emosi. D. Kemampuan bersosialita. E. Kemampuannya nyata terukur sesuai sertifikasi PMI secara berkesinambungan mengikuti kursus penyegaran. F. Selalu dalam keadaan siap khususnya secara fisik. G. Mempunyai rasa bangga. Kewajiban pelaku pertolongan pertama. A. Menjaga kesehatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya. B. Dapat menjangkau penderita. C. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. D. Meminta bantuan atau rujukan. E. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. F. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. G. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. H. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. I. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Alat pelindung diri atau APD. Keamanan penolong merupakan hal yang sangat penting. Sebaiknya dilengkapi dengan peralatan yang dikenal sebagai alat perlindungan diri, antara lain
A. Sarung tangan lateks. Pada dasarnya semua cairan tubuh dianggap dapat menularkan penyakit. B. Kacamata pelindung juga termasuk pintu gerbang masuknya penyakit ke dalam tubuh manusia. C. Baju pelindung mengamankan tubuh penolong dari merembesnya cairan tubuh melalui pakaian. D. Masker penolong mencegah penularan penyakit melalui udara. E. Masker resusitasi jantung paru karena masker dipergunakan untuk memberikan bantuan napas. F. Helm seiring resiko adanya benturan pada kepala meningkat. Helm dapat mencegah terjadinya cedera pada kepala saat melakukan pertolongan. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang dasar pertolongan pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah 6 langkah penilaian. Penilaian, tindakan mengenali masalah yang terjadi, baik terhadap penderita maupun situasi dan kondisi secara keseluruhan. Mengapa penilaian dilakukan? Karena penolong harus bertindak tepat dan cepat. Penilaian adalah dasar menentukan tindakan pertolongan yang akan dilakukan. Tindakan penilaian yang terdiri atas yang pertama, penilaian keadaan. Yang kedua, penilaian dini. Ketiga, pemeriksaan fisik. 4, riwayat penderita. 5, pemeriksaan berkala atau lanjut. 6, pelaporan. Yang pertama, penilaian keadaan. Analisisnya, bagaimana kondisi saat itu? Kemungkinan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana mengatasinya? Saat tiba di lokasi, pastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang lain. Perkenalkan diri, minta izin menolong, dan lakukan penilaian dini. Kenali dan atasi masalah yang mengancam nyawa. Stabilkan dan pantau terus penderita. Dan jika diperlukan, mintalah bantuan. Yang kedua, penilaian dini. Tentukan kesan, umum kasus, tentukan status respon korban, pastikan jalan napas terbuka dengan baik. Nilai pernapasan, nilai sirkulasi, kontrol pendarahan, dan jika perlu hubungi bantuan. Kesan umum pada kasus trauma, ada riwayat luda paksa, kecelakaan, ada tanda yang jelas terlihat, atau teraba seperti luka terbuka dan lumai. Kasus medis, tidak ada riwayat luda paksa, kecelakaan, atau kasus kecelakaan, dan harus dicari info tentang riwayat gangguannya. Status respon penderita. Gambaran tingkat gangguan yang terjadi di otak dinilai dari tingkat reaksi respon penderita terhadap rangsangan yang diberikan penolong. Tingkat respon penderita: A. Awas, S. Suara, N. Nyeri, T. Tidak ada respon. Dan bisa memeriksa denyut nadi, menilai fungsi kerja jantung dengan cara meraba denyut nadi pada penderita respon. Periksa nadi radial atau nadi brachial pada bayi. Pada penderita tidak respon, periksa nadi karotis atau leher. Lakukan selama 5-10 detik. Nilai juga apakah ada pendarahan besar yang mengancam nyawa. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan seluruh tubuh penderita dengan tujuan untuk menentukan berbagai tanda adanya gangguan. Dilakukan dengan secara arah, sistematis, dan berurutan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya, dilakukan melalui indera penglihatan, peraba, pendengaran, dan pembau. Temukan adanya tanda P. Perubahan bentuk, L. Luka terbuka, N. Nyeri tekan, B. Bengkak. Pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, punggung, panggul, dan anggota gerak lain atas dan bawah. Pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan tanda vital. Tanda-tanda vital tubuh yang perlu diperiksa secara berkala adalah keadaan respon, jalan napas, kualitas-kuantitas napas, kualitas-kuantitas denyut jantung, suhu tubuh, kondisi kulit, tekanan darah. Pemeriksaan napas dan suhu tubuh. Napas normal dihitung selama semenit
untuk jumlah adalah 12-16 per menit. Dengan mengukur intensitas dada, terlihat naik atau sedang mengambil napas. Bisa juga memegang bahu dan menghitung intensitas bahu terasa naik dan sedang bernapas. Tekanan darah. Besarnya tekanan yang diterima dinding pembuluh nadi pada saat darah dipompa melalui pembuluh darah menunjukkan efisiensi sistem sirkulasi. Tekanan darah normal sistole 100-140 mmHg. Diastolik 60-90 mmHg. Gunakan alat tensi. 4. Riwayat penderita. K. Keluhan utama. O. Obat-obatan yang diminum. M. Makanan atau minuman yang terakhir. P. Penyakit yang diderita. A. Alergi. K. Kejadian. 5. Pemeriksaan berkala atau lanjut. Pada kasus yang dianggap berat, pemeriksaan berkala dilakukan setiap 5 menit, sedangkan pada kasus yang ringan dapat dilakukan setiap 5 menit sekali, atau 15 menit sekali. Keadaan respon dan nilai kembali jalan napas. 3. Nilai kembali pernapasan, frekuensi, dan kualitasnya. 4. Periksa kembali nadi penderita. 5. Nilai kembali keadaan kulit. 6. Periksa kembali secara seksama. Mungkin ada bagian yang belum diperiksa atau sengaja dilewati karena melakukan pemeriksaan terarah. Yang ketujuh, nilai kembali penata laksanaan penderita. Apakah sudah baik atau masih perlu ada tindakan lainnya? Dan terakhir 8. Pertahankan komunikasi dengan penderita untuk menjaga rasa aman dan nyaman. 6. Pelaporan. Laporkan secara singkat dan jelas identitas penderita atau kartu medisnya. Kejadian, semua pemeriksaan yang dilakukan, tindakan pertolongan yang dilakukan, hasil pemeriksaan tanda vital, pengembangan kondisi yang penting. Sekian dari saya, terima kasih. Anatomi dan fisiologi dasar. Mengenai anatomi dan fisiologi dasar, ada dua kata yang sangat penting. Yang pertama, anatomi, dan yang kedua, fisiologi. Adapun pengertian anatomi sendiri yaitu studi tentang struktur dan hubungan antara bagian-bagian tubuh makhluk hidup, mempelajari fitur luar serta bagian dalam tubuh makhluk hidup. Secara singkat, anatomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan bagian sebuah organisme. Kemudian fisiologi. Fisiologi merupakan studi tentang fungsi bagian-bagian tubuh. Secara umum, fisiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana bagian-bagian tubuh bekerja. Kemudian ada 5 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, bagian-bagian ilmu anatomi. Yang kedua, organisasi kehidupan. Yang ketiga, homeostasis. Yang keempat, sistem dalam tubuh manusia. Dan yang kelima, posisi tubuh dan pembagiannya. Adapun ilmu anatomi, ada istilah-istilah lain. Yang pertama, yang disebut dengan Gross. Gross merupakan ilmu anatomi yang mempelajari bagian tubuh yang tidak terlihat oleh mata telanjang, contohnya seperti jantung. Kemudian histologi. Histologi merupakan studi tentang jaringan di tingkat mikroskopis atau tingkat terkecil. Kemudian yang ketiga yaitu sitologi. Sitologi merupakan studi tingkat sel. Dan yang keempat yaitu neurofisiologi, merupakan bagaimana fungsi dan sistem saraf bekerja. Kemudian tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan jika dimulai dari struktur terkecil, dimulai dari molekul, kemudian sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir yang paling besar yaitu biosfer. Kemudian di sini ada homeostasis. Homeostasis merupakan kondisi mempertahankan kestabilan tubuh, baik dari segi perubahan tubuh ataupun tekanan stres. Hal ini berkaitan dengan respon yang diberikan tubuh. Kemudian ada sistem integumen. Sistem integumen itu terdiri dari kulit dan jaringan epidermis atau bagian terluar dari kulit kita. Fungsinya yaitu sebagai melindungi tubuh dari gangguan luar.
Di sini ada susunan-susunan struktur kulit. Yang pertama yaitu hipodermis, merupakan susunan terdalam dari kulit. Kemudian yang kedua yaitu dermis atau bagian tengah kulit, dan yang ketiga itu epidermis atau bagian terluar dalam kulit. Kemudian diferen atau yang disebut dengan luka. Luka dibagi menjadi dua macam, ada luka sayatan dan luka goresan. Luka sayatan terjadi ketika terbuka dan robeknya jaringan integumen sampai ke bagian dalam dermis. Kemungkinan besar terjadi pendarahan. Kemudian goresan. Goresan merupakan terbukanya jaringan luar epididermis. Kemungkinan kecil untuk mengalami pendarahan. Kemudian di sini ada sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat untuk diproses sehingga menghasilkan suatu respon. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama SSP atau yang disebut dengan sistem saraf pusat, dan yang kedua yaitu SST atau yang disebut dengan sistem saraf tepi. Oke, sistem selanjutnya ialah sistem urinaria. Sistem ini ialah sistem yang memproses cairan urin. Cairan urin mengeluarkan zat sisa yang tidak dipakai lagi oleh tubuh. Sistem urinaria biasanya digunakan untuk menilai vitalitas orang pasien. Lanjut, ada sistem endokrin. Sistem ini ialah di mana kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya atau hasil produksinya ke dalam darah dalam jaringan kelenjar tanpa melalui saluran. Dan hasil sekresi ini disebut hormon. Nah, hormon merupakan sekret kimiawi yang dihasilkan oleh tubuh, diintegrasikan ke dalam darah, dan hormon ini bekerja lambat, namun efeknya berkepanjangan. Oke, lanjut, sistem pencernaan. Ialah di mana sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran tubuh, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna lagi oleh tubuh. Lanjut nih, ada sistem respirasi. Sistem respirasi atau pernapasan merupakan sistem yang bertugas terhadap suplai oksigen bagi tubuh. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dalam tingkat sel menjadi bentuk energi yang bermanfaat. Ada dua sistem pernapasan di dalam tubuh kita. Yang pertama, pernapasan dalam, di mana pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi dalam jaringan. Nah, yang kedua, pernapasan luar, di mana pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam paru-paru. Pernah mikir gak sih gimana ciri-ciri orang bernapas? Simpelnya sih gini. Yang pertama itu adanya hembusan uap dari hidung. Jadi kalau kita hadapkan diri ke kaca atau cermin, nah nanti akan ada hembusan yang membuat kaca atau cermin itu berembun. Lalu apalagi sih cirinya? Yaitu terangkatnya rongga dada akibat mekanisme pernapasan dada. Selanjutnya sistem kardiovaskuler atau peredaran darah. Nah, sistem ini itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah dan mempunyai fungsi mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, untuk mekanisme pertahanan tubuh kita ini ada di bawah kendali sel darah putih. Kemudian, mengatur suhu tubuh, pH cairan tubuh, dan kadar air dalam sel. Denyut jantung seringkali dijadikan sebagai penilaian dini pada kasus mati medis, seperti pingsan atau tak sadarkan diri. Oh ya, peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil
di mana jantung menuju paru-paru. Terjadi pengambilan oksigen dan pembuangan gas karbon dioksida, lalu kembali ke jantung. Yang kedua, itu peredaran darah besar, di mana jantung menuju pembuluh nadi semua bagian tubuh. Terjadi pemberian oksigen serta pengambilan zat sampah di kapiler, lalu kembali ke pembuluh balik jantung. Oke, gimana sih cara ngukur denyut jantung secara sederhana? Simpelnya sih gini. Yang pertama, putar pergelangan tangan sehingga tangan kanan menghadap ke atas. Lalu, tempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati oleh pembuluh darah arteri. Tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Nah, jika pengukuran dilakukan di siku bagian dalam atau di leher, tempatkan kedua jari dan tekan sampai menemukan denyut nadi. Selanjutnya, jika telah ditemukan denyut nadinya, hitung denyut nadi selama 60 detik. Atau kalian bisa menghitung denyut nadi selama 15 detik, kemudian dikalikan agar mendapat hasil seperti 1 menit. Nah, jika kalian merasa belum yakin, boleh kok untuk mengulanginya. Oke, lanjut lagi. Ada sistem limfatik. Sistem ini terdiri dari pembuluh limfatik yang disebut getah bening. Sistem ini merupakan sistem tambahan dan berfungsi untuk memperluas kinerja sistem peredaran darah. Sistem limfatik ini bekerja searah dalam jaringan. Bantuan hidup dasar dan tindakannya. Bantuan hidup merupakan sebuah upaya sederhana untuk mengatasi keadaan yang mengancam nyawa seseorang, sehingga dapat mempertahankan hidupnya untuk sementara. Bantuan hidup dasar ini bisa dilakukan oleh siapa saja, karena tanpa menggunakan intervensi obat dan alat kejut jantung. Untuk mengetahui bantuan hidup dasar atau pelaksanaan dari bantuan hidup dasar, yang pertama-tama kita harus mengetahui mati dan tanda-tanda kematian. Mati dibagi menjadi 2, yaitu ada mati klinis dan mati biologis. Mati klinis yaitu keadaan tidak ditemukannya napas dan denyut nadi. Sifatnya reversible jika berhasil ditolong sebelum 4-6 menit sejak berhenti jantung. Yang kedua yaitu mati biologis, yang mana keadaan matinya sel-sel tubuh, terutama sel otak, bersifat irreversible dan biasanya terjadi 8-10 menit sejak henti jantung. Selain itu, tanda-tanda dari kematian yaitu ada lembab mayat sekitar 20-30 menit, lalu juga ada kaku mayat dari 1-2 jam, pembusukan 6-12 jam, dan cedera yang mematikan. Selanjutnya kita juga harus mengetahui rantai survival, di mana rantai survival yang dahulu itu diantaranya yang pertama memanggil bantuan medis, yang kedua melakukan resusitasi jantung paru, yang ketiga defibrilasi atau dengan alat kejut jantung, dan yang keempat yaitu pertolongan hidup lanjut. Dan untuk rantai survival yang sekarang diantaranya yang pertama pengenalan segera dan pengaktifan SPGDT, yang kedua CVR dini, yang ketiga defibrilasi segera, yang keempat bantuan hidup lanjut yang efektif, yang kelima perawatan pasca yang terpadu. Resusitasi jantung paru merupakan tindakan dari gabungan 3 komponen, airway, breathing, dan circulation. Tindakan ini dilakukan apabila korban mengalami henti nafas, henti jantung. Sehingga dalam melakukan tindakan ini, penolong harus memastikan yang pertama, tidak adanya respon, yang kedua, tidak adanya pernapasan, dan yang terakhir, tidak adanya denyut nadi. Prinsip-prinsipnya, yang pertama, push hard, push fast 100-120 menit, push deep 5-6 cm, maximum recoil, minimum interruption. Kapan kita berhenti melakukannya? Pertama, saat penderita pulih. Yang kedua,
diambil alih oleh penolong lain. Yang ketiga, jika ada tanda-tanda kematian. Dan yang terakhir, penolong kelelahan. Menentukan titik kompresi pijatan jantung luar. Titik kompresi RJP terletak tepat di atas tulang dada 2-3 jari di atas pertemuan kedua tulang rusuk kanan dan kiri. Temukan pertemuan lengkung rusuk kiri dan kanan. Raba lengkung rusuk paling bawah geser sampai bertemu dengan rusuk sisi berlawanan. Berikan jarak 2-3 jari di atas tulang dada. Skema tindakan resusitasi jantung paru. Analisis situasi dan keamanan, lalu periksa kesadaran atau respon dari korban, buka atau jaga jalannya nafas, cek pernafasannya. Jika tidak ada nafas, beri nafas bantuan 2 kali. Jika tidak masuk, reposisi kepala, ulangi nafas bantuan 2 kali. Jika tetap tidak masuk, ada sumbatan jalan nafas, lakukan manuver Heimlich. Hentakan perut pada korban dewasa atau anak-anak. Hentakan dada pada ibu hamil dan orang gemuk atau obesitas. Tepukan punggung pada anak-anak dan bayi. Jika masuk, ada nafas dan ada nadi, coba cek nadi. Jika tidak ada nafas, beri resusitasi nafas dengan kecepatan 10-20. Jika tidak ada nafas, beri resusitasi nafas dengan kecepatan 10-12 kali per menit. Jika ada nafas, lanjutkan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan riwayat penderita. Jika tidak ada nadi, lakukan RJP dengan rasio 30/2:1. Jika tidak ada nadi, lakukan RJP dengan rasio 30/2, 1 siklus. 5 siklus pertama, 12 menit cek nadi. Bila belum muncul, lanjutkan RJP. Jika nadi timbul, hentikan RJP lalu cek nafas. Jika nafas belum ada, lakukan resusitasi nafas dengan kecepatan 10-10 menit. Prinsip penekanan yang baik. Yang pertama, saat melakukan RJP, mintalah seseorang untuk menilai nadi karotis. Bila ada denyut, maka tekanan yang kita berikan cukup. Yang kedua, gerakan naik turun dengan baik saat memberikan bantuan pernafasan. Yang ketiga, reaksi pupil mata mungkin kembali normal. Yang keempat, warna kulit penderita berangsur-angsur kembali membaik. Yang kelima, mungkin ada refleks menelan dan bergerak. Dan yang terakhir, nadi akan berdenyut kembali. Komplikasi apa saja yang terjadi saat RJP? Yang pertama, ada patahnya tulang, dada atau iga. Yang kedua, bocornya paru-paru. Yang ketiga, berdarah dalam paru-paru. Yang keempat, luka dan memar paru-paru. Dan yang terakhir, ada robekan pada hati. Lalu, kapan nih RJP dihentikan? Yang pertama, saat penderita pulih. Yang kedua, saat penolong kelelahan. Yang ketiga, diambil oleh yang lebih ahli. Dan yang terakhir, jika ada kematian. Materi selanjutnya yaitu tentang pendarahan dan shock. Pendarahan dapat terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh trauma atau penyakit. Darah memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mentransfer oksigen dan zat makanan, melawan penyakit atau infeksi, kemudian membuang zat sampah, dan kemampuan dalam pembekuan darah. Ada 2 jenis pendarahan. Yang pertama, ada pendarahan luar atau pendarahan yang terlihat jelas, dan yang kedua ada pendarahan dalam, itu darah berada di bawah permukaan kulit atau terlihat memar. Klasifikasi sumber perdarahan. Yang pertama ada perdarahan nadi atau arteri, dengan ciri-ciri keluarnya memancar seirama denyut nadi dan juga berwarna merah terang. Yang kedua, perdarahan balik atau vena,
dengan ciri-ciri keluar darah mengalir deras dan warna darah merah gelap. Yang ketiga, perdarahan rambut atau kapiler dengan ciri-ciri keluar darah merembes dan berwarna merah gelap. Perawatan perdarahan. Kita sebagai relawan harus menggunakan APD atau alat pelindung diri agar terhindar dari infeksi pada saat penanganan perdarahan, dan juga jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberikan perawatan. Kemudian cuci tangan setelah selesai dan buang bahan yang telah ternodai. Kemudian cara mengendalikan perdarahan luar. Yang pertama, tekan langsung kurang lebih dengan waktu 5-15 menit. Jangan buang waktu untuk mencari penutup. Bila belum berhenti dapat ditambah tanpa melepas penutup pertama. Yang kedua, elevasi dilakukan bersamaan tekan langsung, khusus daerah alat gerak saja. Yang ketiga, tekan pada titik tekan, yaitu arteri brachialis atau arteri femoralis. Yang keempat, cara lain yaitu imobilisasi dengan atau tanpa bidai atau tourniquet. Pada perdarahan besar, cara yang harus dilakukan yaitu tutup langsung luka, pertahankan dan tekan cukup kuat, kemudian rawat luka setelah perdarahan terkendali. Selanjutnya, pada perdarahan ringan atau terkendali, yang harus kita lakukan yaitu gunakan tekanan langsung dengan penutup luka, lalu tekan sampai perdarahan terkendali, kemudian jangan melepas penutup luka atau balutan pertama. Kemudian perdarahan dalam atau curiga ada perdarahan dalam. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, baringkan dan istirahatkan penderita, buka jalan napas dan pertahankan, perawatan shock jika ada, periksa berkala pernapasan dan denyut nadi, jangan beri makan atau minum, rawat cedera lain, dan beri oksigen dan rujuk. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan sedikitnya materi tentang shock. Shock terjadi bila mana sistem peredaran darah gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital tubuh. Penyebab shock terdiri dari 3 komponen, di antaranya ialah adanya gangguan pada organ jantung, kehilangan darah dalam jumlah besar, dan pelebaran pembuluh darah akibat penyakit, trauma, maupun alergi. Berikutnya ada tanda-tanda shock. Yang pertama, nadi cepat dan lemah. Yang kedua, napas cepat dan dangkal. Yang ketiga, kulit pucat, dingin, dan lembab. Yang keempat, wajah, bibir, lidah, dan telinga terlihat pucat. Yang kelima, pandangan mata terkesan hampa serta pupil melebar. Yang keenam, perubahan mental yang sehingga menjadi gelisah atau lebih gampang marah. Akibat dari hal di atas, maka penderita akan mengalami ataupun merasakan hal sebagai berikut. Mual yang kemungkinan disertai muntah, haus, lemah, pusing ataupun vertigo, tidak nyaman, dan merasa takut. Penanganan shock yang bisa dilakukan, yang pertama, bawa penderita ke tempat teduh dan aman. Yang kedua, tidurkan terlentang, tungkai ditinggikan 20-30 cm. Yang ketiga, pakaian dilonggarkan. Yang keempat, beri selimut. Yang kelima, tenangkan penderita. Yang keenam, pastikan jalan napas dan pernapasan baik. Yang ketujuh, kontrol pendarahan dan rawat cedera lainnya. Yang kedelapan, beri oksigen sesuai protokol. Yang kesembilan, jangan beri makan dan minum. Yang kesepuluh, periksa berkala tanda vital. Yang terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Kopi pahit jangan diminum, kelompok 2 pamit. Assalamualaikum.